Sudah kami berdiri, kita akan mulai pada pagi hari ini. Mari ambil saat teduh sejenak. Pertolongan kami datang daripada Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan umat kepunyaannya, Allah yang khususkan hari ini bagi kami, juga demikian kami. Kami mengucap syukur untuk hadirat. Kami ingin menikmatinya. Dari awal pertengahan sampai akhir ibadah ini, kami serahkan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami persilakan dulu. Kami serahkan kepada pemimpin. Shalom Bapak kasih Tuhan. Kita akan awali dengan satu pujian, Yesus pegang erat tangan. Kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita pujikan dengan sepenuh hati dan mengerti. Biarlah hadirat Tuhan nyata hadir di dalam kita. Terima kasih.
dan lebih lagi Bapa. Urapi setiap kami. Haleluya Yesus. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Kalau ada sukacita berikan senyum untuk kanan kiri. Dalam hati berbicara, saya sukacita. Kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Bangkit seluruh nama Yesus. Kami akan beri kesempatan Bapak Ibu yang ingin bersaksi atau menyampaikan cinta kasih Tuhan. Jika tidak ada, kita akan
Setelah kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan pujikan tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Amen.
setiap langkah hidup kami dalam tuntunan-Mu. Dan kami yakin Tuhan, Kau akan membawa kami dalam kekekalan nanti di rumah Bapa yang kekal. Dan kami Tuhan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita dalam hidup kami, untuk mengerti pimpinan-Mu, untuk berpegang teguh pada tangan Tuhan. Untuk itu kami mengucapkan syukur kesempatan ini. Kami memohon Allah Roh Kudus Kau akan menolong kami semua, sehingga kami semuanya akan menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, berfirman-Lah, karena kami semua siap untuk mendengarkannya. Kami sambut Tuhan firman-Mu dengan rasa syukur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam saudaraku. Ya, saya ingin menyaksikan berkat Tuhan bagi gereja ini mulai pandemi ini. Nah, ini harus terus kita kerjakan dalam persiapan ibadah. Dan saudara perlu ketahui, kemarin pagi saya mendapatkan WA. Orang ini dari mendengar firman Tuhan, kitab Wahyu yang disampaikan oleh gereja PSTI pasal 13. Dan akhirnya orang ini melepaskan jimat-jimatnya. Lalu dia mengakui kepada istrinya bahwa aku ingin kembali seperti anak kecil di pangkuan Bapa surgawi. Semua jimatku sudah aku bakar tadi malam. Di dalam kegelapan malam aku menangis. Padahal orang ini sudah aku tegur berkali-kali. Dia mengatakan sudah tak punya apa-apa. Tapi saya menekan, saya meyakinkan, saya tahu Anda masih punya. Dan akhirnya mengakui kemarin. Ini perlu kami sampaikan karena pelayanan ini merupakan penting. Lalu yang kedua, kemarin sore saya dihubungi, bisa komunikasi dengan Surima, kenal semua Surima. Dia menanyakan soal kitab Wahyu yang belum dipasang di YouTube. Kok enggak dipasang-pasang, dia tunggu. Aku tanya, kamu membutuhkan kok, sangat membutuhkan. Itu memberkati dia dan keluarganya. Jadi selama pandemi ini ada berkat Tuhan bagi gereja kita. Kita bisa melayani batas organisasi runtuh dan bisa melayani lintas organisasi. Dua orang ini yang saya saksikan tadi bukan organisasi GSI. Kalau Surino jelas dari GSI, tapi yang tadi bukan. Lalu juga keluarga saya sendiri, saya punya kakak, istrinya habis stroke, masih sudah bisa jalan tapi harus dipapah, harus ditopang. Anaknya Edion, umur 21 tahun, tapi masih kanak-kanak. Nah, dia bilang bahwa aku bersyukur COVID ini terus bisa untuk ibadah di rumah, melayani keluarga, dan sangat memberkati. Kami memulai
semangat dalam hidupnya. Ada berkat-berkat yang kita tidak nyangka, ya, tidak menduga bahwa karena masalah ini persiapan kami pun lebih ekstra. Kami yakin yang melayani di sini mungkin saja karena akan dipasang di YouTube seluruh dunia mendengar, karena selalu saya kirim kepada Bapak rohani saya, sehingga ada persiapan secara khusus, dan itu membuatnya menjadi berkat. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin menyampaikan berkat-berkat yang disediakan Tuhan secara khusus di dalam kitab Wahyu. Nah, ini belum khotbah saya. Saya ingin menyampaikan ada 7 kata berbahagialah. Nah, berkat itu ditaruh di sana oleh Allah dalam kitab Wahyu. Kata 7 itu kata lengkap, sempurna, utuh, jangkep kalau orang Jawa. Itu simbol kata 7, bilangan 7. Nah, ini ada 7 kata berbahagialah. Mari kita lihat di dalam Wahyu 1 ayat 3. Diawali dengan berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Ini menunjuk kitab Wahyu, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Siapa yang telah membaca kitab Wahyu? Lengkap? Belum ada ya? Ada yang belum membaca? Tidak mau ngaku ya. Saya harap setiap khotbah saya lalu diulangi, dibaca. Lihat di sini, yang membacakan dan mendengarkan dan menuruti. Wahyu 14. Wahyu 14 ayat 13. Dengarkan baik-baik di sini ya. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, dari kata berbahagia. Dari Yohanes mendengar suara dari surga itu mengatakan ini, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Penghiburan khusus bagi saya, istri saya sudah mendapatkan ini. Ini itu penghiburan bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudaraku. Jangan takut mati. Hadapi kematian itu sewajarnya. Nah, karena mau nggak mau kita akan mati. Tapi berbahagialah yang mati dalam Tuhan, karena apa? Tersedia. Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya dia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Pakaian itu perbuatan baik. Kalau tidak berpakaian berarti tidak memakai perbuatan baik, perbuatannya jahat, sangat memalukan nanti. Nah, dosa selalu akhirnya membuat kita malu. Berbahagialah orang yang berjaga-jaga, yang tidak berbuat dosa. Wahyu 19 ayat 9.
Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Harapkan nanti pesta perkawinan anak domba kita mendapat undangan ke sana. Dan itu yang sangat menyenangkan. Ini berkat yang disediakan Allah. Wahyu pasal 20 ayat 6. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Nanti kebangkitan ada 2 termin. Kebangkitan pertama, kebangkitan orang-orang kudus, akan diangkat ke awan-awan, akan dibagikan mahkota dalam kerajaan nanti, status dalam kerajaan nanti. Ini Allah memuliakan umatnya yang luar biasa. Tapi harus berpakaian iman. Nanti saya akan menjelaskan pakaian imam ini secara khusus di pasal 15. Wahyu 22 ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Tidak usah ditafsir kitab ini, kitab Wahyu. Berbahagia kalau Anda menurutinya. Tapi kalau Anda gini aja, tidak tahu apa-apa, ya ampun, berkat ini bukan milik Anda. Wahyu 22 ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Jubah menandakan perbuatan, pakaian, sehingga perbuatan baik kita. Nanti kita akan menjelaskan, karena ini masih pasal 22. 7. Kata berbahagia ditempatkan oleh Allah, berkat-berkat secara khusus di dalam kitab Wahyu. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, Wahyu 15 ayat yang pertama sampai ayat 8. Nah, ini sangat singkat, tetapi kalau diuraikan, mau diuraikan berapa panjang pun bisa. Wahyu pasal 15 ayat yang pertama, ingatkan baik-baik. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat, kata 7 tadi genap lengkap untuk sempurna, dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Habis murka Allah terakhir, dunia dimusnahkan, kejahatan dimusnahkan, dan ganti langit baru. Tetapi bukan berada di pasal 15, karena Yohanes langsung bergeser penglihatannya. Ini nanti dilaksanakan di pasal 16 ayat 2. Ini penggeseran penglihatan oleh Yohanes. Dan aku melihat suatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri
orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya, pada mereka ada kecapi Allah. Lautan kaca menunjukkan kehidupan bangsa-bangsa dunia yang bercampur api dengan murka Allah. Dan orang-orang ini berdiri bukan di lautan kaca, tetapi di tepinya. Ingat Khotbah pasal 14, orang yang tidak mencemarkan kehidupan dunia ini, orang yang terpisah dari kehidupan dunia ini, orang yang menang, bisa mengalahkan binatang itu. Ayat 3. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah, yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu. Ada nyanyian itu ya. Ya Raja segala bangsa, siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu, sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman. Nah, ini bunyi nyanyian, disebut nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Apa itu nyanyian Musa? Nyanyian Musa ditulis di dalam Keluaran pasal 15. Dicatat saja, tidak usah dibaca di sana. Saya akan menjelaskan. Ini perayaan keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Bangsa Israel diperbudak oleh Firaun selama 430 tahun. Dan itu dipimpin oleh Musa. Dan setelah keluar dari lapar, lalu dia menyanyikan lagu yang diciptakan oleh Musa sebagai hamba Allah. Seperti tadi nyanyiannya. Jadi perayaan keluarnya bangsa Israel dari perbudakan orang Mesir. Nah, Mesir melambangkan keduniawiaan. Lalu nyanyian anak domba, apa itu nyanyian anak domba? Nyanyian anak domba adalah mestinya pujian kita, rasa syukur kita yang kita naikkan karena kita dibebaskan dari belenggu dosa. Nyanyian anak domba. Setiap saat, setiap hari kita mestinya menyanyikan nyanyian anak domba, merayakan kita sudah lepas dari ikatan belenggu dosa. Ini nyanyian anak domba. Nah, Allah bukan menilainya suaranya. Puji Tuhan kalau jemaat di sini ada suara yang bagus dikaruniakan itu, tetapi Allah melihat dari hatinya. Kalau kami menyanyikan dengan tulus, pujian secara tulus, kita sudah lepas dari ikatan dosa, belenggu dosa. Nah, itulah nyanyian anak domba. Oke. Lalu ayat selanjutnya, ayat 5. Kemudian daripada itu, aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di surga. Dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya. Dan seorang pun tidak dapat memasuki
bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, ayat 5, apa itu bait suci, apa itu kemah kesaksian? Bait suci atau kemah kesaksian di dalam perjanjian lama itu melambangkan hadirnya Tuhan. Nah, di dalam perjanjian lama, kemah suci adalah melambangkan hadirnya Allah di tengah-tengah umatnya. Sehingga bangsa Israel menjaga tabut perjanjian, kemah perjanjian, yaitu karena yang berharga, karena Allah hadir di sana. Lalu bagi kita, apa itu kemah bait suci? Lihat di dalam perjanjian baru, 1 Korintus pasal 6 ayat 19. 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita tahu ayat ini sebenarnya bahwa bait suci, bait Roh Kudus, bait Allah itu adalah tubuh orang percaya, tubuh orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu Allah menghargai tubuh kita sebagai bait Allah, baitnya rumah, baitul bait Allah itu rumah, jadi rumah Allah. Dalam perjanjian lama itu melambangkan lambang itu, ternyata itu lambang tubuh kita, bait Allah, dan kita Roh Kudus, Roh Allah ada di dalam hidup kita. Nah, di sana ada asap yang memenuhi bait suci. Ini manifestasi kemuliaan Allah. Pernyataan, bukan pernyataan, pernyataan, manifestasi istilah teremnya. Pewujudan kemuliaan Allah. Apa itu kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah adalah karakter Allah, sifat-sifat Allah, dan jangkauan kuasa Allah. Itulah kemuliaan Allah. Sehingga memenuhi bait suci itu. Di sana bait suci tidak ada jalan. Nah, artinya orang yang tidak menjadi bait Allah tidak akan luput dari penghukuman. Karena ini berbicara soal penghukuman. Tidak akan luput. Orang yang tidak menjadi bait Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran kekal apa yang kita pelajari dalam pasal 15 ini? Dengarkan baik-baik. Ada 3 kebenaran kekal yang saya catat. Yang pertama, hidup sebagai pemenang harus terpisah dari kehidupan duniawi. Saya ulangi, hidup sebagai pemenang harus terpisah dari kehidupan yang duniawi. Kemarin kita berbicara soal kehidupan dunia, terpisah dari itu, jangan tercemarkan dan lain-lain. Kebenaran yang kedua,
lawan kehidupan kekal. Lawan kehidupan duniawi. Ya. Ada yang tahu apa? Lawan dari kehidupan duniawi adalah kehidupan ilahi. Saya nanti akan menjelaskan sedikit tentang kehidupan ilahi ini dari awal. Kebenaran yang ketiga, jadi lawan dari kehidupan duniawi adalah kehidupan ilahi. Kalau Anda tidak menerapkan kehidupan ilahi, berarti Anda hidup dalam kehidupan duniawi. Yang ketiga, menjalankan kehidupan ilahi berarti menghadirkan kemuliaan Allah yang hilang karena dosa. Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Pada waktu kita ditebus lalu hidup menghadirkan Allah, hidup secara ilahi akan menghadirkan kemuliaan Allah yang hilang itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejenak saya bawa pemikiran Anda ke belakang. Apa itu kehidupan ilahi? Pada waktu Allah bersidang, Allah Tritunggal, mari kita menjadikan manusia segambar dengan kita. Jadi dalam sidang ilahi, Allah Tritunggal yang Esa memutuskan untuk menciptakan manusia itu segambar dengan Dia. Oke, tahu di sini? Lalu di pasal 2 ayat 7, di sana bagaimana Allah menciptakan manusia itu yang membentuk dari debu tanah. Lalu Allah menghembuskan napas hidupnya ke hidung manusia itu, dan manusia itu menjadi manusia yang hidup. Sekarang kita tahu. Sebenarnya Allah menciptakan manusia supaya manusia itu menampilkan kehidupannya, kehidupan yang ilahi. Ini dari awal. Maka dari semula di dalam Roma, pasal 8 ayat 28 sampai 30 Anda membaca. Dari semula Allah merencanakan itu supaya manusia itu segambar dengan Kristus, segambar dengan anaknya, yang notabene anaknya ini perwujudan dari Allah Tritunggal, Allah yang tidak bisa dilihat, diperlihatkan oleh Yesus. Wahyu Yohanes pasal 12. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah kehidupan ilahi. Kehidupan ilahi adalah kehidupan yang dikehendaki Allah dalam menciptakan manusia dari awal. Lalu manusia terseret ini menjalankan kehidupan yang duniawi, digerakkan oleh apa yang dilihat, digerakkan oleh apa yang didengar. Akhirnya manusia jatuh. Bersama-sama iblis menjalankan kehidupan yang ilahi, yang duniawi. Yang ilahi hilang. Nah, itulah kehidupan ilahi. Saudara yang dikasih Tuhan. Lalu ada pertanyaan, bagaimana sih kita menjalankan kehidupan ilahi itu? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bagi orang yang telah menerima penebusan, pengampunan dosa, tidak mustahil. Tidak mustahil. Paulus mengatakan,
Aku telah mati namun aku hidup, tapi yang hidup bukan aku sendiri namun Kristus yang hidup di dalam aku. Tidak mampukah Kristus menghidupkan kehidupan ilahi dalam hidup saya dan saudara? Mampu nggak kira-kira? Mampu. Nah, masalahnya sebenarnya bukan tidak mampu. Masalahnya bukan tidak mampu, tetapi tidak mau karena ingin menggerakkan hidupnya dari dirinya sendiri, bukan digerakkan oleh Kristus. Nah, mari kita lihat bagaimana kita menjalankan kehidupan yang ilahi itu. Yang pertama, kehidupan yang ilahi adalah hidup dalam kebenaran. Karena Allah itu kebenaran. Saya ulang. Menjalankan kehidupan yang ilahi adalah hidup dalam kebenaran. Karena Allah itu kebenaran. Mari kita lihat Yohanes pasal 17 ayat 17. Ini doa Tuhan Yesus. Kuduskanlah mereka, ini murid-muridnya, termasuk kita. Allah ingin, Tuhan Yesus ingin, Bapa mengutuskan kita, mengkhususkan, lebih tepat ayat ini, khususkanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Dan Tuhan Yesus sendiri katakan, aku jalan dan kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah Yesus, kebenaran itu adalah firman Allah. Kalau kita menjalankan firman Allah di dalam daging ini, sama dengan Yesus. Yesus adalah firman Allah yang menjadi daging. Dan inilah menjalankan kehidupan yang ilahi. Saudara menemukan ini atau saudara harus bangga sebenarnya. Saya terus terang bangga. Siapa saya ini? Ciptaan. Tetapi Allah menghargai supaya saya menjalankan kehidupan ilahi, kehidupan yang ilahi. Luar biasa, saudara. Bagaimana menjalankan kehidupan yang ilahi yang kedua? Hiduplah dalam kekudusan, karena Allah itu kudus. 1 Petrus ayat 16. 1 Petrus 1 ayat 16. Surat Petrus yang pertama ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Perintahnya tegas. Ya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah berfirman. Bagi orang yang hidup dalam kekudusan, bukan hanya menerapkan kehidupan ilahi, ini menjadi pemenang. Saudara yang dikasih Tuhan, saya menyaksikan kesaksian orang di depan mata saya mau diperkosa. Tapi orang yang mau memperkosa itu tidak sanggup menjamahnya. Dan secara manusia mustahil. Ini anak, ini orang tua bapak. Ini dikuasai oleh kegelapan kehidupan dunia. Ya akhirnya sadar, minta dilayani, tapi nggak tahu dilayani itu belum, karena itu bukan tempat ini. Tapi tidak sanggup menjamah anak, karena hidup dalam kekudusan. Inilah yang menang. Orang-orang yang menang di sini. Tadi sudah saya katakan ayat yang kedua tadi.
Ia lepas dari kehidupan yang duniawi. Yang ketiga, menjalankan kehidupan yang ilahi ialah hidup dalam syukur, pujian, penyembahan. Nah, karena Allah itu baik, segala sesuatu demi kebaikan kita. Apapun yang terjadi, orang yang menjalankan kehidupan ilahi pasti bisa bersyukur. Pasti bisa bersyukur. Papa ini bukan orang hebat, bukan orang istimewa. Saya nggak tahu apakah diistimewakan oleh Tuhan, mungkin begitu. Tapi saya sendiri tidak merasa bahwa saya orang hebat. Saya selalu minder sebenarnya, apalagi berbicara di forum yang orang-orang hebat. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah memampukan saya untuk mengucap syukur dalam segala hal. Sampai pada waktu istri saya meninggal, saya mengucap syukur. Banyak hamba Tuhan yang bertanya kepada saya, apa yang kok mampu? Saya menjelaskan, pikiran saya berkonsentrasi kepada Allah. Allah itu tidak salah, Allah itu baik, Allah itu benar. Tidak pernah keliru Allah itu. Saya tidak mau menyalahkan Allah. Kami bersyukur. Dan itu demi kebaikan saya dan demi kebaikan istri saya. Saya bilang begitu. Dan saya mengucap syukur. Saudara yang dikasih Tuhan, masih sanggup untuk mendengarkan masih satu poin aja. Coba yang ngantuk. Apa nyanyi? Supaya nggak ngantuk. Hanya satu poin saja. Tolong bersabarlah saudara. Aku sangat mengasihi kamu. Aku jujur. Kasihan saudara kalau kesini hanya ngantuk, tidak mendapat apa-apa. Dan ini sangat penting. Mengapa firman Tuhan ini menjadi berkat dari gereja lain, tetapi di gereja kita tidak dinikmati berkat itu? Kesaksian saya bukan omong kosong, masih saya simpan saudaraku. Dan masa hari kemarin itu yang memberi HP kepada saya oleh Surino ya, yang bicara disaksikan oleh Mas Ari dan aku. Saya bukan omong kosong. Kalau gereja lain saja menikmati berkatnya, masa di sini yang langsung justru ngantuk di sini? Coba konsentrasi. Masih sanggup ya? Satu poin aja. Menjalankan kehidupan ilahi yang keempat adalah hidup dalam kasih. Maaf, dalam pujian tadi saya belum menyampaikan ayatnya. Hidup dalam pujian syukur. Nah, atas kebaikan Allah dalam segala hal. Itu 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Mungkin sudah hafal ini ya. Mengucap syukurlah ini perintah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini yang dikehendaki Allah. Mengucap syukur dalam segala hal. Itu bagi kita semuanya. Dan Roma 8 ayat 28. Di sana dikatakan bahwa segala sesuatu demi kebaikan kita. Demi kebaikan kita. Itu sebabnya menjalani hidup ini ya dengan pujian dan rasa syukur. Inilah hidup menjalankan kehidupan ilahi. Yang terakhir atau yang keempat, hidup yang ilahi adalah hidup dalam kasih, karena Allah itu kasih. Surat Yohanes, saya ingin bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudaraku supaya kita mengerti bahwa perintah ini dari Allah. 1 Yohanes, surat Yohanes
pasal 4 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Jadi kalau kita menyalurkan kasih Allah, menerapkan kasih Allah, kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jelas di sana ya, saling mengasihi itu hidup, menjalankan kehidupan ilahi. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita membuka satu ayat saja, satu ayat untuk penutup. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kalau kita di pihak Allah, menerapkan kehidupan ilahi, ada kuasa gelap yang menggerakkan dunia ini. Anda harus sadar bahwa kehidupan dunia ini di baliknya ada kuasa yang menggerakkan. Nah, kita tahu di pasal 13 bahwa iblis, antikristus, nabi-nabi palsu bergerak di belakang layar kehidupan di dunia ini, ingin menguasai dunia. Kita akan menjadi pemenang. Ayat tadi, kita di tepi lautan kaca dan api di sana, dan kita menjadi pemenang karena kita menghadirkan kehidupan ilahi. Tuhan memberkati. Mari kita ambil saat teduh. Bapa, kami mengucapkan syukur untuk firman. Kami sadar siapa kami. Engkau memuliakan kami hampir sama dengan Engkau. Kami kuberi mandat untuk menghadirkan kehidupan Engkau, kehidupan yang ilahi. Satu anugerah bagi kami. Biar kami tidak menyanyiakan Tuhan. Kami mau menjalankan kehidupan yang ilahi dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur untuk firman. Haleluya. Amin. Kasih. Bapa, kami datang ke hadirat, kami mengucapkan syukur untuk himpunan umat ini. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk karya-Mu. Kau terus menyempurnakan kami makin serta dengan Tuhan Yesus. Kau akan memakai sisa hidup kami untuk Allah, memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, angkatlah tanganmu, terimalah berkat ini dengan iman. Pulanglah saudaraku. Bapa di surga memberkati engkau dengan damai sejahtera yang melampaui akal budi. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Roh Kudus membimbing saudara, memberikan kuasa kepada saudara
Sehingga saudara akan menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Kan saudara akan dijadikan garam dan terang di mana saudara berada. Di dalam Tuhan Yesus Kristus akan memberkati saudara. Haleluya. Yang telah diberkati katakan